Falanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah. Dan akan kami uji, kata Allah, kepada kalian semua wahai manusia, dengan sesuatu yang buruk dan sesuatu yang baik sebagai fitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kehidupan terkadang keinginan kita dengan kenyataan yang ada sering kali jauh berbeda. Bahagia yang kita cari malah sengsara menghampiri. Tawa canda yang kita undang malah jerit tangis yang datang. Namun itu semua merupakan adanya ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa kita pungkiri ataupun yang tidak kita bisa salahi. Dan sebagai manusia tentunya kita hanya menerima apa yang diberikan oleh Allah, baik buruknya, senantiasa bersabar atas apa yang menimpa kepada kita, yang kesemuanya itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Falanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah. Dan akan kami uji, kata Allah, kepada kalian semua wahai manusia, dengan sesuatu yang buruk dan sesuatu yang baik sebagai fitnah. Begitu banyak ujian yang Allah berikan kepada manusia. Ada manusia yang Allah uji dengan hartanya. Ada manusia yang Allah uji dengan pangkat dan jabatannya. Dan ada manusia yang Allah uji dengan ilmunya. Juga ada manusia yang Allah uji dengan hawa nafsunya. Kekayaan, pangkat ataupun jabatan, ilmu dan hawa nafsu merupakan sebuah titipan yang harus dijaga dan dijalankan dengan sebenar-benarnya tanpa harus keluar dari garis yang Allah telah tentukan. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu perkara yang paling dominan atau berpengaruh kuat terhadap kehidupan kita adalah menjaga hawa nafsu. Sehebat apapun manusia, sepintar apapun dia, dan sebanyak apapun ilmunya, kalau tidak ditunjang dengan iman, maka akan dikalahkan dengan hawa nafsunya. Enggak sedikit orang yang dalam kehidupannya baik, namun di ujung hayatnya berakhir dengan su'ul khatimah, alias buruk di akhir hayatnya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khubawi di dalam kitabnya Dharatun Nasihin, beliau mengatakan bahwa sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan jasad manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu menciptakan akal. Faqala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada akal, aqbil, menghadaplah engkau wahai akal. Fa'aqbala, maka akal itu pun menghadap. Tsumma qala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman lagi, adbir, menghadap ke belakanglah kamu wahai akal. Fa'adbaro, kemudian akal itu menghadap ke belakang. Tsumma qala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kembali, man anta wa man ana, siapa engkau dan siapa aku. Qala al-aqlu, kemudian akal menjawab, anta rabbi wa ana abduka. Wahai Allah, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu yang lemah. Faqala Allah Ta'ala, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya aqlu, wahai akal, ma khalaqtu khulqan a'izza minka. Tidak pernah aku menciptakan makhluk yang lebih mulia daripada engkau seperti ini. Nah, disinilah
awal bentuk perbedaan manusia dengan makhluk-makhluk lain yang Allah ciptakan. Kalau Allah menciptakan malaikat dengan seluruh ketaatan yang sangat luar biasa, namun di balik ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat tidak memiliki kelebihan yang dimiliki oleh manusia, yaitu nafsu dan ilmu pengetahuan. Kalau Allah ciptakan syaitan dan iblis dengan kegagahan dan keberaniannya, namun di balik kegagahan dan keberaniannya masih ada kekurangan yang tidak dimiliki oleh mereka itu, yaitu tidak mampu menerima kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ibadallah, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan hewan sebagai makhluk hidup yang Allah beri izin untuk hidup bersama manusia di alam dunia ini. Dengan sifat kuatnya hewan dan nalurinya yang tinggi, tetap saja Allah masih berikan kekurangan kepada makhluk hidup yang satu ini, yaitu akal pikiran dan bentuk yang tidak sempurna. Justru itu manusia yang Allah berikan kesempurnaan bentuk, selayaknya dan senantiasa hidup dengan aturan yang sepantasnya berdasarkan pedoman Al-Quran dan tuntunan Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita cermati beragam peristiwa misalnya, betapa banyak manusia yang selalu berbuat di luar dari batas naluri kemanusiaannya, seperti berbuat kerusuhan, berbuat perampokan, kriminalitas, dan bahkan pembunuhan. Yang kesemuanya itu merupakan bukan sifat kudratinya manusia, karena seganas-seganisnya harimau tidak akan membunuh atau memakan anaknya meskipun dalam keadaan lapar sekalipun. Tapi terkadang manusia lantaran sulitnya menjalani hidup dan oleh karena faktor kemiskinanlah kadang nyawa menjadi solusi terakhir dalam menutupi kehidupannya. Kadal fakru ayyakuna kufran, bahwa kemiskinan akan mewariskan, bahkan akan mendekati seseorang kepada kekufuran. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Allah ciptakan akal, yang kedua Allah ciptakan nafsu, dan diajukan pertanyaan yang sama. Wa qala laha, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nafsu, aqbili falam tujib, menghadaplah engkau wahai nafsu, falam tujib, maka nafsu itu tidak mau menghadap. Kemudian Allah bertanya lagi, man anta wa man ana, siapa engkau dan siapa aku? Faqalat, maka menjawablah nafsu, ana wa anta, aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Fa'ajabaha bin nari jahannama mi'ata sana, maka Allah Subhanahu wa taala menyiksanya dengan api neraka jahanam selama 100 tahun. Thumma akhrajaha faqala, kemudian Allah mengeluarkannya dan berfirman kepadanya, man anta wa man ana, siapa engkau dan siapa aku, kata Allah. Fajabathu kal awal, maka nafsu itu pun menjawab sebagaimana jawaban yang pertama, ana wa anta, aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Thumma ja'ala fin naril ju mi'atas sana, kemudian Allah Subhanahu wa taala meletakkannya kembali di dalam api neraka dalam keadaan lapar selama 100 tahun. Fasa'alaha, lalu Allah kembali bertanya kepadanya, fa aqrartu bi annahal abdu wa annahu rabb, maka nafsu itu pun mengakui bahwasanya dirinya adalah seorang hamba dan Allah adalah Tuhannya. Fa akhrajaha minan nar, dan dikeluarkanlah nafsu itu dari api neraka. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari riwayat di atas tentunya memberikan pengertian bahwa ampunan dan rahmat Allah begitu luas, sekalipun makhluknya melakukan dosa yang sangat berat sekalipun. Justru itu
amal kebaikan yang kita buat. Sedetik, semenit, sejam, sehari, bahkan sampai kita hidup belasan dan puluhan tahun sekarang ini, belum tentu bisa menutupi dosa yang ada pada diri kita. Meskipun air laut di seluruh bumi ini menjadi siramannya, kecuali hanya kehendak kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, setiap apa yang kita buat, yang tanpa kita sadari, kita melakukan hal yang tidak baik, maka iringilah perbuatan tersebut dengan kebaikan dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.